wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirmatina Nurrahma Mustafa. Hai teman-teman, pernahkah kamu membayangkan ada sistem kontrol tersembunyi yang mengatur tubuhmu? Sistem yang tahu persis kapan harus memulai sebuah proses dan kapan harus menghentikannya. Sistem itu bernama sistem endokrin dan senjata utamanya adalah hormon. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik pengatur utama hormon, yaitu mekanisme umpan balik atau feedback mechanism. Kemudian, kita akan fokus pada peran krusial mekanisme ini dalam menjaga keseimbangan sistem reproduksi pria dan wanita. Bersiaplah karena kita akan menjelajahi sumbu terpenting dalam tubuh, yaitu sumbu HPG. Teman-teman, mari kita mulai dari dasar. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang sangat spesifik, diproduksi oleh kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid, pankreas, dan tentu saja ovarium dan testis. Hormon dilepaskan ke aliran darah, tetapi ia hanya memengaruhi sel target yang memiliki reseptor yang sesuai. Anggap saja hormon adalah kunci dan reseptor adalah gembok. Kelenjar utama yang mengontrol seluruh orkestra ini adalah hipotalamus dan hipofisis atau pituitari. Yang keduanya berada di otak. Hipotalamus berfungsi sebagai kepala eksekutif, sementara hipofisis adalah manajer yang melaksanakan perintahnya. Mereka membentuk poros kontrol utama yang mengatur pelepasan hampir semua hormon lain, termasuk terkait reproduksi. Mayoritas mekanisme kontrol hormon dalam tubuh menggunakan umpan balik negatif atau negative feedback. Sistem ini adalah sistem penyeimbang yang bertujuan untuk mencapai homeostasis, yaitu keadaan stabil dalam tubuh. Cara kerjanya yaitu jika suatu stimulus menyebabkan kadar hormon menjadi terlalu tinggi atau misalnya melebihi titik setel atau set point, hormon yang berlebihan ini akan mengirimkan sinyal negatif kembali ke kelenjar pengontrol atau hipotalamus atau hipofisis untuk mengurangi atau menghentikan produksi. Setelah kadar hormon kembali normal, sinyal negatif akan dilepas. Contoh umumnya yaitu bayangkan kamu sedang memanaskan ruangan dengan termostat. Ketika suhu terlalu panas atau kadar hormon tinggi, termostat atau mekanisme umpan balik memastikan pemanas atau mengurangi produksi hormon. Ketika suhu dingin lagi, pemanas ini dihidupkan kembali. Mekanisme ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga kita tetap seimbang. Umpan balik positif atau positive feedback adalah kebalikan yang dramatis. Daripada menyeimbangkan, mekanisme ini memperkuat atau mempercepat stimulus awal, menciptakan lonjakan cepat atau reaksi berantai. Tujuannya bukan untuk stabilitas, tetapi untuk menyelesaikan sebuah peristiwa yang memerlukan dorongan besar dan cepat. Contoh klasiknya yaitu proses melahirkan. Ketika kepala bayi menekan serviks, tekanan tersebut mengirimkan sinyal ke otak untuk melepaskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin menyebabkan kontraksi rahim. Kontraksi yang semakin kuat justru merangsang pelepasan lebih banyak oksitosin, mempercepat proses sehingga bayi lahir. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana sistem umpan balik positif digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus. Sekarang, kita fokus ke sistem reproduksi. Teman-teman, sistem ini diatur oleh sumbu HPG atau hipotalamus, hipofisis, dan gonad. 1. Hipotalamus melepaskan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. GnRH merangsang hipofisis anterior melepaskan dua hormon utama yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH dan LH kemudian bekerja pada gonad atau testis pada pria dan ovarium pada wanita untuk memproduksi gamet atau sperma atau sel telur dan hormon seks atau testosteron, estrogen, dan progesteron. Peran hormon sumbu HPG yaitu FSH penting untuk pertumbuhan folikel pada wanita dan produksi sperma atau spermatogenesis pada pria. LH memicu ovulasi pada wanita dan merangsang produksi testosteron pada pria. Teman-teman, hormon seks yaitu testosteron, estrogen, dan progesteron mengontrol ciri-ciri seksual sekunder, kesuburan, dan siklus menstruasi. Teman-teman, umpan balik negatif adalah penjaga utama sumbu HPG pada pria atau regulasi testosteron. Ketika testis dirangsang oleh LH untuk memproduksi testosteron, kadar testosteron yang meningkat akan menjadi sinyal negatif. Sinyal ini kembali ke hipotalamus dan hipofisis untuk menurunkan pelepasan GnRH dan LH.
Ini secara efektif mengurangi stimulasi pada testis, menjaga kadar testosteron tetap dalam kisaran normal. Jika kadar testosteron turun, sinyal negatif dilepas dan produksi hormon kembali meningkat. Pada wanita fase folikuler awal, di awal siklus, estrogen dan progesteron berada pada kadar rendah dan memberikan umpan balik negatif untuk menjaga agar FSH dan LH tetap terkontrol, memastikan hanya satu folikel yang matang. Teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu dari termostat internal tubuh hingga keajaiban ovulasi, mekanisme umpan balik adalah kunci untuk memahami bagaimana tubuh kita menjaga homeostasis dan memungkinkan fungsi kehidupan yang rumit. Tarian rumit antara hipotalamus, hipofisis, dan gonad diatur dengan sempurna oleh umpan balik negatif dan positif. Adalah bukti kecerdasan biologis yang luar biasa. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.